Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan dari kelas 11 MIPA 2. Kami presentasikan mengenai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebelum saya menyampaikan presentasi saya akan menjelaskan apa itu emisi gas tersebut gitu. Jadi emisi gas rumah kaca ini juga bisa berasal dari lingkungan itu sendiri maupun perbuatan dari manusia. Ada sebagian kecil cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertama, reboisasi atau penanaman ulang pada lahan-lahan kosong. Kedua, membatasi penggunaan peralatan elektronik. Ketiga, menghindari menggunakan kantong plastik. Sebaiknya menggunakan kantong-kantong yang berbahan kain sehingga dapat digunakan berkali-kali dan tidak sekali pakai seperti kantong plastik. Keempat, meminimalkan penggunaan barang-barang yang dapat merusak lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Kelima, memilih dengan bijak produk yang akan dibeli pada suatu toko. Keenam, hindarilah pembuangan sampah secara sembarangan. Itu dapat merusak lingkungan dan menyebabkan emisi gas rumah kaca tadi menjadi meningkat gitu. Dan yang terakhir, selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kesehatan diri juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzy Furqan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemanfaatan energi alam seperti batu bara dan minyak bumi yang terlalu berlebihan akan menyebabkan peningkatan emisi karbon yang sangat besar dan memicu pemanasan global akibat dari peningkatan produksi gas karbon dioksida. Karena itu, efisiensi penggunaan energi atau mencari alternatif energi lain yang mengeluarkan sedikit emisi karbon akan sangat membantu dalam mengurangi pemanasan global. Efisiensi penggunaan energi biasanya dilakukan dengan mengubah pola hidup sehari-hari yang awalnya memicu peningkatan GRK atau gas rumah kaca. Terjadi pola hidup yang membantu penurunan GRK di atmosfer. Perubahan tersebut bisa dilakukan dengan mudah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Adalah kampanye dari Profesor Wangari Maathai sebagai Menteri Lingkungan Hidup Kenya. Selain usaha mengurangi jumlah gas di alam dengan efisiensi energi, juga harus menanam tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau merupakan salah satunya makhluk hidup yang dapat mengubah gas menjadi gas oksigen. Apabila jumlah tumbuhan berkurang, maka jumlah gas di udara akan semakin banyak dan sulit untuk bisa dikurangi. Oleh karena itu, program reboisasi penanaman kembali harus terus dilakukan demi kelangsungan kehidupan di masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faira Syafri akan menjelaskan tentang usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemanfaatan energi alam seperti batu bara dan minyak bumi yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan emisi karbon yang sangat berlebihan juga, dan juga memicu pemanasan global akibat dari meningkatnya produksi gas karbon monoksida CO2. Dan juga seperti yang kita ketahui, efisiensi penggunaan energi bisa dilakukan dengan mengubah pola hidup sehari-hari yang awalnya memicu meningkatnya GRK. GRK itu gerakan rumah kaca, dan yang menjadi pola hidup untuk membantu penurunan GRK di atmosfer kita. Perubahan yang dapat kita ambil dengan mudah yaitu dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle, atau kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang, seperti yang beberapa dari kita lakukan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi emisi karbon, yaitu 1. Penanaman kembali atau reboisasi, di mana kita menanam kembali pohon-pohon di hutan yang gundul untuk mengurangi kadar CO2 yang masuk. Yang kedua, menggunakan peralatan memasak
seperlunya dan mematikan yang tidak perlu. Jadi bila kita sudah selesai menggunakan peralatan dapur, maka kita segera matikan. Yang ketiga, kurangi kadar pemakaian plastik, di mana yang kita ketahui bahwa plastik itu kadar terurainya sangat sulit untuk diurai gitu kan. Yang keempat, meminimalisir sampah plastik dan styrofoam yang terdapat dalam sampah rumah tangga. Yang kelima, memilih barang yang akan dibeli di suatu toko. Jika itu seperti plastik, minimalkan dia membelinya secara lebih besar. Yang keenam, menghindari pembuangan sampah sembarangan seperti di sungai atau di laut. Yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan, baik lingkungan di dalam rumah ataupun di luar rumah atau di sekitar. Usaha untuk mengurangi CO2 juga dilakukan dengan reboisasi, di mana penanaman kembali itu sangat berguna, di mana tumbuhan itu menyerap CO2 dan melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari akan mengeluarkan oksigen. Karena tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup yang dapat mengubah CO2 menjadi oksigen. Demikian presentasi saya kali ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya harap semoga wabah COVID ini segera mereda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Amri, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul Usaha untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca. Pemanfaatan energi alam seperti batu bara dan minyak bumi yang terlalu berlebihan akan menyebabkan peningkatan emisi karbon yang sangat besar dan memicu pemanasan global akibat dari peningkatan produksi gas karbon dioksida atau CO2. Misalnya pada pembangkit listrik seperti PLTU yang menggunakan bahan bakar minyak bumi dan batu bara untuk memberi kontribusi besar terhadap peningkatan energi karbon di udara. Efisiensi penggunaan energi bisa dilakukan dengan mengubah pola hidup sehari-hari, yang awalnya memicu peningkatan GRK atau gas rumah kaca yang membantu penurunan GRK di atmosfer. Penurunan tersebut bisa dilakukan dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selain usaha mengurangi jumlah gas CO2 di alam, kita juga harus menanam tanaman hijau atau reboisasi sebanyak-banyaknya. Tumbuhan akan mengubah gas CO2 melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari menjadi gas oksigen atau O2. Fotosintesis akan menyebab karbon menjadi makanan yang akan digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup yang dapat mengubah gas CO2 menjadi gas oksigen O2. Apabila jumlah tumbuhan berkurang, maka jumlah gas oksigen atau O2 semakin banyak dan sulit untuk bisa dikurangi. Ada hal-hal yang dapat mengurangi efek pemanasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melawan penanaman kembali hutan gundul. Yang kedua, menggunakan elektronik seperlunya saja. Yang ketiga, menghindari penggunaan kantong plastik. Yang keempat, meminimalisasi sampah rumah tangga yang bersifat tidak ramah lingkungan. Yang kelima, memilih dengan benar untuk membeli produk. Yang keenam, hindarilah pembuangan sampah makanan. Dan yang terakhir, 7, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.